Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nah, ketemu lagi sama Miss Alif. Di pelajaran matematika pada pagi hari ini, kita akan membahas bab baru nih, yaitu himpunan. Ada yang udah pernah dengar himpunan itu apa? Yuk kita pelajari bersama. Apa yang akan kita pelajari? Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang definisi himpunan, himpunan semesta, diagram Venn, dan komplement himpunan. Kita masuk ke definisi dulu yuk. Apa sih himpunan itu? Nah, himpunan adalah kumpulan atau sekelompok benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, di sini jelas tak kasih warna berbeda. Karena apa? Yang dimaksud jelas itu kadang setiap orang tidak paham. Nah, bagaimana yang tidak terdefinisi dengan jelas? Contohnya, cantik, kemudian ganteng, buas, tinggi, dan lain-lain. Yang pertama cantik dulu ya. Nah, antara satu orang dengan orang yang lain, cara melihatnya itu subjektif. Jadi, ada yang melihat seseorang itu cantik, dan ada pula yang melihat orang itu hanya biasa. Begitu pula dengan ganteng, buas, dan juga tinggi. Kemudian, masuk ke contoh soal. Dari kumpulan benda atau orang di bawah ini, manakah yang merupakan himpunan? Yang A, kumpulan guru yang tinggi. Nah, untuk orang-orang yang bertubuh tinggi, guru yang sudah tinggi pun kadang masih dianggap pendek. Tetapi untuk orang yang pendek, guru yang lebih tinggi dari dia pasti akan disebut dengan tinggi. Jadi ini subjektif ya, bukan termasuk himpunan. Kemudian kumpulan aktor yang ganteng. Nah, misalnya yang suka K-pop nih, pasti yang anggap orang-orang Korea itu ganteng kan? Tapi untuk orang yang gak suka K-pop, pasti mereka nganggapnya cuma biasa gitu. Jadi ini bukan himpunan. Selanjutnya, kumpulan murid SMP 1 Sambi yang mempunyai tinggi 150 cm. Kalau yang ini kan bisa terukur, bisa terlihat manakah yang mempunyai tinggi 150 atau lebih atau kurang. Nah, jadi ini bisa dikelompok-kelompokkan. Maka kumpulan murid SMP Negeri 1 Sambi yang mempunyai tinggi 150 cm merupakan suatu himpunan. Kemudian kumpulan warna lampu lalu lintas. Nah, kalau warna lalu lintas udah jelas ya, merah, kuning, dan hijau. Jadi ini bisa dinamakan himpunan. Maka bisa kita simpulkan, kata sifat itu bukan merupakan himpunan jika tidak diikuti dengan suatu keterangan. Selanjutnya yaitu menyatakan himpunan. Ada 3 cara menuliskan suatu himpunan. Yang pertama, dengan mendaftar anggotanya. Jadi kita tulis semua anggotanya. Contoh, himpunan A terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, di dalam suatu himpunan, jika akan menuliskan suatu himpunannya, maka harus diawali dengan huruf kapital, seperti ini ya. Kemudian diikuti dengan kurung kurawal, dan diakhiri juga dengan kurung kurawal, seperti itu. Selanjutnya, dengan kalimat atau kata-kata. Contohnya, A sama dengan himpunan 5 bilangan cacah pertama. Atau bisa ditulis A sama dengan himpunan 5 bilangan cacah pertama. Nah, apa bedanya dengan yang atas tadi? Kalau yang atas kita menuliskan anggota-anggotanya. Kalau yang bawah kita menggunakan kalimat untuk menyatakan suatu himpunan. Nah, untuk
menyatakan himpunan dengan kata-kata harus diawali dengan huruf kapital juga, serta diawali dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal. Atau kalau kalian tidak menggunakan kurung kurawal, kalian harus menyatakan himpunannya seperti ini. Jadi ada kata-kata himpunan seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya, A, ini bacanya gini ya. A sama dengan himpunan A sedemikian rupa, A kurang dari 6, A elemen bilangan cacah. Nah, ini tanda E ini namanya elemen, yang artinya anggota. Atau kalian juga bisa menyatakan dengan A sama dengan himpunan A sedemikian rupa A kurang dari sama dengan 5, A elemen bilangan cacah. Nah, ini kan bilangan cacah. 5 bilangan cacah pertama. 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, terus gimana sih caranya buat notasi pembentuk himpunan? Kok kayak susah? Nah, caranya begini. Misalnya kita pakai X ya. X sama dengan X sedemikian rupa. Nah, yang di sini itu ditulis apa yang kita mau. Karena yang atas tadi itu 5 bilangan cacah pertama, maka kita bisa menulisnya A kurang dari 6 atau A kurang dari sama dengan 5, begitu. Kalau kurang dari sama dengan berarti angka yang terakhir ikut ya. Kalau yang kurang dari itu hanya di bawahnya. Nah, jadi setelah sedemikian hingga kita tulis apa yang kita mau. Kemudian, koma, keterangan. Kita mau keterangan yang gimana sih? Kalau ini kan A elemen bilangan cacah. Kemudian anggota himpunan. Nah, himpunan itu juga punya anggota. Sebuah benda dinyatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut ada dan di dalam suatu himpunan. Anggota suatu himpunan dilambangkan dengan E atau elemen, sedangkan yang bukan anggota himpunan dilambangkan dengan E/. Contoh, nih, ayam bukan elemen binatang mamalia. Nah, jadi binatang mamalia itu yang menyusui ya. Nah, jadi ayam bukan termasuk karena ayam termasuk unggas. Kemudian K, elemen huruf konsonan. Karena huruf konsonan itu selain A, I, U, E, O, maka K termasuk huruf konsonan. Kemudian angka 9 bukan elemen bilangan prima. Karena angka 9 dapat dibagi 3. Tidak hanya dibagi 9 saja. Selanjutnya, jenis himpunan berdasarkan banyak anggotanya. Yang pertama, himpunan berhingga. Apa sih himpunan berhingga itu? Yaitu himpunan yang anggotanya terbatas, jadi bisa dihitung. Contohnya, X sama dengan himpunan 4 bilangan ganjil pertama. Nah, ini kan bisa kita sebutkan, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Kemudian, himpunan tak berhingga, yaitu himpunan yang anggotanya tak terbatas, jadi ini tidak bisa dihitung. Contohnya Y adalah himpunan bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0 dan sampai tak terhingga. Kemudian himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak punya anggota dan dilambangkan dengan tanda kurung kurawal yang tengahnya itu tidak ada anggotanya. Contoh, Z, himpunan hewan berkaki satu. Nah, di dunia ini tidak ada kan hewan berkaki satu? Nah, sekarang kita masuk ke himpunan semesta ya. Nanti kalau misalnya adik-adik masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan di grup. Nah, himpunan semesta yaitu himpunan yang lebih besar dari suatu himpunan.
Tentunya semua anggota yang lebih kecil harus semuanya termasuk dalam himpunan yang lebih besar tersebut. Misalnya A, 0, 1, 2, 3, dan 4. Maka A yang bisa menjadi himpunan semesta, maka yang bisa menjadi himpunan semesta dari A adalah, yo ini bilangan cacah kan? Nah, maka kita bisa menyebut himpunan semesta dari bilangan cacah gitu. Contoh soal ya. Tuliskan semestanya. Semesta 1, 3, 5, dan 7. Ini termasuk dalam bilangan apa nih? Hayo. Bilangan ganjil ya. Jadi, himpunan semestanya yaitu angka ganjil. Nah, kemudian solar, premium, bensin. Ini termasuk dalam bahan bakar. Jadi himpunan semestanya yaitu bahan bakar. Kemudian yang ketiga, mangga, pepaya, rambutan. Himpunan semestanya yaitu buah-buahan. Kemudian A, I, U, E, O. Himpunan semesta dari huruf vokal gitu ya. Kemudian kita masuk ke diagram Venn. Nah, diagram Venn adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar himpunan. Jadi himpunan itu punya hubungan ya. Nah, ada dua cara. Yang pertama menuliskan anggota himpunannya, dan yang kedua menulis jumlah anggota himpunannya. Contoh, S merupakan himpunan semesta 1, 2, sampai 9. Kemudian A himpunannya, anggota himpunannya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang B 2, 5, 7, 6. Kita tulis anggotanya. Yang pertama kita buat dulu persegi panjang. Nah, setelah dibuat persegi panjang, kita buat huruf S di pojok kiri atas. Nah, terus habis itu kita tulis nih himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita buat lingkaran, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita lihat antara anggota A dan B apakah ada yang sama? Ya ada, yaitu angka 2 dan 5. Jadi angka 2 dan 5 kita taruh di tengah-tengah. Setelah itu kita buat lingkaran untuk himpunan B. Nah, himpunan B yang tidak masuk dalam anggota himpunan A itu 7 dan 6. Jadi 7 dan 6 kita taruh di luar tengah-tengah ini. Setelah itu kita lihat semestanya. Angkanya 1 sampai 9. Yang dipakai cuma sampai 7. Jadi angka 8 dan 9-nya taruh di mana? Nah, angka 8 dan 9 kita taruh di luar ya. Di luar karena dia termasuk himpunan semesta, tetapi tidak termasuk di dalam himpunan A maupun himpunan B. Nah, sampai sini paham ya? Kemudian yang kedua, menulis jumlah anggota himpunannya. Himpunan A yang tidak termasuk dalam himpunan B itu ada 3, 1, 2, 3. Maka kita tulis 3 di sini. Kemudian anggota himpunan A dan B yang sama ada 2. Jadi kita tulis di sini angka 2. Kemudian yang himpunan B saja itu ada 2. Jadi kita tulis di sini 2. Dan yang di luar himpunan A dan B ada 2 angka, ada 2 anggota. Jadi kita tulis 2 di sini. Nah, mungkin adik-adik bertanya-tanya, kenapa sih dikasih titik-titik, ya kan? Nah, titik-titik ini menandakan bahwa mereka itu adalah anggota. Seperti itu. Next ya, kita ke komplement himpunan. Komplement suatu himpunan adalah himpunan di luar himpunan. Jadi dua himpunan ini beda ya. Suatu himpunan yang di luar himpunan. Komplement ditulis dengan lambang C, complement atau komplement, atau ditulis dengan misalnya A aksen atau A komplement.
Contoh, himpunan semesta dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. A-nya yaitu himpunan 1, 3, 5. Maka tentukan A komplement. A komplement yaitu 2, 4, dan 6. Mengapa? Karena himpunan di luar 1, 3, 5 yaitu ada angka 2, 4, dan 6. Jadi, komplement itu ialah himpunan di luar himpunan. Jadi, kalau yang ditanyakan A komplement berarti di luar himpunan A, di luar anggota himpunan A, begitu. Sekarang contoh soal. Himpunan semesta dari bilangan cacah 0, 1, 2, sampai 10. Sebutkan anggota-anggota A komplement jika A sama dengan 0, 2, 4, 6, 8, 10. Di sini yang digunakan adalah angka-angka genap dan juga 0. Jadi, nanti A komplementnya yaitu selain angka-angka itu, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian yang kedua, A sama dengan himpunan bilangan ganjil anggota S. Himpunan bilangan ganjil anggota S itu apa aja? Kita tulis dulu. 1, 3, 5, 7, dan 9. Jadi yang kita tulis A komplementnya yaitu 0, 2, 4, 6, 8, 10 gitu. Kemudian yang ketiga, ayo masih ingat cara bacanya enggak? Nah, ini bacanya A sama dengan himpunan X sedemikian hingga X lebih dari 5. X elemen atau anggota himpunan semesta. Maksudnya X itu angka yang lebih besar dari 5, yang mana X itu anggotanya S. Anggotanya S yang lebih dari 5 berapa? Berapa aja? 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, kemudian kita tulis A komplement. Berarti selain 6, 7, 8, 9, 10 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Setelah ini nanti Miss akan berikan tugas sedikit aja kok, nggak banyak-banyak ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.